Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di hari yang baru yang penuh anugerah ini, kami dapat merasakan dan mengingat bagaimana Engkau Allah yang mendengarkan doa-doa kami dan mengizinkan kami untuk merasakan dan menikmati segala berkat, perlindungan dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat tiba di hari yang baru ini Tuhan. Tuhan, biarlah setiap napas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami pada hari ini dapat menjadi pengingat bahwa Engkau adalah Tuhan yang ada selalu menyertai kehidupan kami. Kami akan awali segala aktivitas dan pekerjaan kami dalam satu hari penuh ini. Bersabdalah Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi penolong dan penuntun bagi kami, agar setiap langkah dan rencana kami dapat senantiasa seturut dengan kehendak-Mu dan mendatangkan sukacita bagi kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pasti menginginkan kekayaan di dalam hidupnya. Tidak ada orang yang mengharapkan hidup yang miskin dan susah. Namun, lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, dikatakan bahwa kekayaan yang dimaksud oleh Tuhan bukanlah hanya berhenti pada pikiran akan kekayaan secara fisik dalam bentuk kaya akan harta dan kaya secara jasmani dan lain sebagainya. Melainkan firman ini dengan terang menegaskan bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima kekayaan di dalam kepenuhan Allah oleh cinta kasih dan karunia Allah yang tidak terbatas melalui anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam nats renungan ini mengatakan bahwa kekayaan yang dimiliki Kristus telah menjadi milik kita. Dia mau bersedia meninggalkan tempat kemuliaannya dan menerima kemiskinan kita. Yesus hadir dalam hidup kita menjadi penyedia berkat rohani, pembimbing, pelindung, dan sahabat kita yang penuh kasih. Hidup kita di dalam Kristus menjadikan kita ahli waris bersama dengan Kristus dan untuk menerima setiap berkat rohani di tempat surgawi. Roma 8 ayat yang ke-17 dan Efesus 1 ayat yang ke-3. Yesus mau bersedia meninggalkan kemuliaan dan kekayaan surgawinya dan menerima kemiskinan kita. Semua itu Dia lakukan agar kita menjadi kaya. Dia mau mengutamakan kita dan Dia sangat mengasihi kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Di dalam Yesus ada kepenuhan yang senantiasa menurunkan berkat-berkat kepada kita dari dahulu, kini dan seterusnya untuk memberi kekuatan, hidup yang penuh sukacita, penuh hikmat, kesehatan, jasmani dan rohani, dan memberi jalan keluar dari berbagai-bagai persoalan kehidupan dan keuntungan serta rezeki dalam berbagai-bagai pekerjaan dan segala usaha yang kita lakukan seperti dikutip dalam kitab Kolose 1 ayat yang ke-19. Kekayaan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita itu mempunyai tujuan yang pasti, yaitu yang pertama, agar kepenuhan Allah di dalam kasih karunia-Nya membuat kita kaya di dalam iman dan perbuatan yang baik. Kasih karunia Allah itu telah nyata dalam segala tindakan Allah yang mau menyelamatkan seluruh umat manusia dan berlaku untuk kita dan semua orang, serta kasih karunia-Nya yang merangkul semua manusia. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan penghayatan yang demikian,
Firman ini memanggil kita untuk dapat menyatakan kasih dan perbuatan baik kepada setiap orang tanpa syarat. Penghayatan akan kasih karunia yang Allah berikan itu menyadarkan akan kehadiran kita sebagai garam dan ragi untuk bersikap dan memperlakukan orang lain sebagaimana semestinya. Dan juga mendorong kita untuk peka dan peduli dalam membantu sesama yang kurang mampu, serta mau bersedia meninggalkan kebencian, meninggalkan permusuhan, merobohkan tembok-tembok pemisah antara sesama, membuang ambisi yang tidak terkendali, dan mengendalikan segala keinginan-keinginan duniawi yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih karunia adalah pemberian Allah yang harus kita syukuri. Melalui kasih kita kepada orang lain, ini adalah cara yang paling tepat untuk membalas semua kemurahan kasih karunia daripada Allah yang telah Dia berikan kepada kita. Oleh karena itu, nyatakanlah kekayaan kasih karunia yang Allah telah nyatakan kepada kita. Biarlah kehadiran kita juga turut memperkaya saudara-saudara kita dengan perbuatan baik dan perbuatan kasih, sehingga nama Tuhan pun semakin dimuliakan di dalamnya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh sabda firman-Mu yang telah menyapa kami, sehingga kami dapat melihat kembali kehadiran kami sebagai garam dan ragi dan terang dan berkat bagi sesama dan sekitar kami oleh kekayaan kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami. Engkau mau meninggalkan kekayaan surgawi dan kemuliaan-Mu Tuhan untuk dapat merasakan kemiskinan kami, sehingga mengubahkan kemiskinan kami menjadi kekayaan yang dapat kami rasakan, yang melimpah dengan sukacita. Biarlah ini menjadi satu kesaksian bagi kami ya Tuhan, bahwa kami orang-orang yang percaya yang telah Engkau selamatkan adalah orang-orang yang telah Engkau perkaya dalam kasih karunia dan cinta yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga dengan ini kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus lewat perbuatan baik dan perbuatan cinta kasih kami kepada sesama kami. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, biarlah Engkau yang menanamkan firman-Mu di hati kami. Beri kami kekuatan untuk dapat terus merenungkan dan menghayati setiap firman yang telah Engkau taburkan di dalam hati kami. Dan kami tidak lupa ya Tuhan berdoa kepada seluruh jemaat kami, dimanapun mereka sedang berada, apapun aktivitas dan pekerjaan mereka, apapun suasana hati yang ada di dalam kehidupan mereka, Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai, dan Engkau yang memelihara dan memberkati. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami, dan Engkau yang menunjukkan jalan-jalan rancangan-rancangan damai sejahtera-Mu. Sehingga dengan itu kami boleh bersyukur dan bersukacita memiliki Allah yang baik seperti Engkau ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa kepada seluruh jemaat kami, jika mereka pada hari ini sedang dalam sukacita merayakan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Biarlah mereka lewat firman-Mu semakin meneguhkan dan menguatkan iman mereka, sehingga dengan itu mereka dapat menghitung hari-hari oleh hanya karena anugerah dan penyertaan-Mu. Sehingga dengan itu mereka dapat senantiasa bersyukur dan memberikan yang terbaik dari setiap kehidupan mereka di atas segala kebutuhan-kebutuhan dan juga situasi apapun di dalam kehidupan mereka. Mereka tetap senantiasa dapat menampilkan cara hidup sebagai umat yang telah Engkau selamatkan, yang Engkau telah berkati dengan kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa kepada jemaat kami, jika ada jemaat kami Tuhan yang pada hari ini sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit oleh karena sakit penyakit, biarlah Engkau yang memulihkan dan memberikan kesembuhan. Engkau adalah tabib yang agung yang sanggup memberikan kesembuhan, dan di bawah kaki-Mu dan di bawah kuasa-Mu segala sakit penyakit telah Engkau tundukkan. Itulah yang kami imani, dan kami mau percaya Engkau memberikan kekuatan bagi jemaat kami untuk dapat melawan sakit penyakitnya. Ini doa kami ya Tuhan, dengarkanlah
Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara seluruh jemaat Tuhan HKBP Cijantung. Dalam semangat arak-arakan tahun transformasi HKBP tahun 2025, maka kita HKBP Cijantung akan ikut bersama-sama merasakan bagaimana roh dan gelora tahun transformasi tersebut. Untuk itu, HKBP Cijantung melalui panitia tahun transformasi sudah merancang satu kegiatan yang dapat membuat kita bersama-sama mendapatkan informasi, pengetahuan tentang transformasi HKBP. Hal itu kita akan lakukan melalui kegiatan Family Gathering HKBP Cijantung yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 yang akan datang di Rumah Perubahan. Melalui video ini saya mengajak kita seluruh warga jemaat HKBP Cijantung, mulai dari sekolah minggu, remaja, Napa Subulung, Ruas Ama, Ruas Ina sampai lansia. Mari bersama-sama berikan waktunya kita hadir bersama-sama mengikuti Family Gathering dan mendapatkan pengetahuan pengajaran melalui transformasi HKBP yang akan diberikan oleh hambanya Bapak Parlindungan Marpau. Saudara-saudaraku, mari catat hari Sabtu 19 Juli 2025 di Rumah Perubahan. Kita akan bersama-sama menghadiri Family Gathering HKBP Cijantung. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa tanggal 19 Juli 2025. Horas.